Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kalian kabarnya? Semoga sehat-sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Teman-teman, sebelumnya perkenalkan nama saya Ramdhani dengan nomor pokok mahasiswa Z1K021001. Teman-teman, tujuan dibuatnya video pembelajaran ini untuk memenuhi salah satu tugas kuliah pada mata kuliah Filsafat Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Oke, langsung aja ya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai berbagai pandangan filosof pendidikan. Pendidik Thomistik didasarkan pada filsafat Aristoteles dan kitab suci Kristen. Berdasarkan anteseden teistiknya, Thomisme menegaskan bahwa pendidikan harus membantu orang-orang untuk mendapatkan hidup yang supernatural. Penganut realisme menegaskan bahwa karakteristik yang membedakan manusia adalah pendidikan. Pendidikan seharusnya memberikan kontribusi untuk kehidupan yang intelektual. Sebuah pendidikan yang lengkap juga harus memfasilitasi partisipasi aktif setiap orang, baik dalam budaya maupun perkembangan diri. Meskipun merekomendasikan pendidikan yang intelektual, Thomisme mengakui bahwa manusia adalah manipulator dari lingkungan alam dan pencipta budaya. Sebagai seorang manipulator atau pekerja, manusia praktis membutuhkan beberapa persiapan untuk pekerjaan dan kehidupan profesionalnya. Pandangan pendidikan progresivisme. Konsep progresivisme mengusung konsep 1. Anak diberi kebebasan untuk berkembang secara alami. 2. Minat siswa dirangsang dengan pengalaman langsung yang merupakan rangsangan terbaik untuk pembelajaran. 3. Guru menjadi sumber atau pemandu dalam aktivitas pembelajaran. 4. Ada kerjasama antara sekolah dengan keluarga. 5. Sekolah menjadi sebuah laboratorium untuk bereksperimen dan sarana dalam memperbaiki sistem pendidikan. Prinsip ini menjadikan sekolah sebagai tempat yang menyenangkan sehingga anak akan bebas untuk melakukan eksperimen, bermain, dan mengekspresikan diri. Tujuan progresivisme bertujuan mendidik individu sesuai minat dan kebutuhan. Siswa mempunyai kesempatan yang luas untuk mengembangkan bakat dan minat sesuai aktualisasi diri. Sekolah merupakan tempat belajar siswa untuk memperoleh pengetahuan. Hal ini dilakukan melalui proses interaksi antara seorang siswa dengan lingkungan atau seorang siswa dengan pengalamannya. Oleh karena itu, progresivisme tidak menekankan pada apa yang dipikirkan, tetapi pada bagaimana berpikir. Kurikulum. Pendidikan menekankan pada minat dan kebutuhan siswa. Penekanan yang lebih diperhatikan adalah pada aktivitas anak, kreativitas, dan belajar dari pengalaman melalui interaksi dengan lingkungan, baik alam maupun sosial. Peranan guru. Guru tidak memegang otoritas penuh terhadap murid. Guru lebih sebagai pembimbing, penasihat, dan pengarah bagi siswa. Pendidik sebaiknya sebagai pengarah dalam kegiatan diskusi, merencanakan, dan melaksanakan pembelajaran. Pendidik harus menciptakan suasana belajar yang kondusif dan memberikan lingkungan belajar terbaik bagi siswanya. Dalam membimbing, guru tidak boleh menguasai, mendominasi, atau menonjolkan diri. Pendidik harus lebih bersikap demokratis dan memperhatikan hak-hak peserta didik secara keseluruhan. Selanjutnya ada pandangan pendidikan rekonstruksionisme sosial atau kultural. Konsep pendidikan merupakan produk dari suatu masa dan kontekstual terhadap lingkungan budaya tertentu. Oleh karena itu, rekonstruksionisme melihat pendidikan sebagai sarana untuk memelihara kemasyarakatan sebagaimana adanya. Perubahan besar diperlukan untuk membentuk suatu masyarakat yang lebih responsif terhadap kebutuhan individu. Reformasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari reformasi sosial. Tujuan. Aliran rekonstruksionis menekankan pada kebutuhan untuk perubahan, yaitu perubahan sosial dan tindakan sosial. Pemikiran untuk mengembangkan perubahan didasarkan atas pemikiran bahwa individu dan masyarakat
akan dapat membuat suatu perubahan yang lebih baik. Dengan demikian, rekonstruksionisme akan melibatkan lebih banyak masyarakat sebagai agen perubahan untuk mengubah diri sendiri atau dunia di sekitar mereka. Para rekonstruksionis melihat pendidikan sebagai sesuatu yang melibatkan individu dan masyarakat. Kurikulum. Kurikulum ditekankan pada kebenaran, persaudaraan, dan keadilan. Kurikulum harus diorientasikan pada tindakan oleh keterlibatan siswa dalam proyek-proyek. Jika diperlukan, guru meminta siswa untuk membaca literatur dari bangsa lain, baik dalam hal ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini sebagai salah satu upaya untuk mengetahui dan membentuk perubahan sosial. Oleh karena itu, kurikulum akan terus berubah yang diselaraskan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan siswa. Peranan guru. Para pendidik sebagai reformer pendidikan yang radikal, guru sebagai perubah yang nyata dalam masyarakat. Oleh karena itu, guru terlibat secara efektif baik sebagai pendidik maupun aktivis sosial. Guru harus membuat para peserta didik menyadari masalah-masalah yang dihadapi umat manusia. Guru harus terampil dalam membantu peserta didik menghadapi berbagai kontroversi dan perubahan. Guru harus menumbuhkan perbedaan dalam kemampuan berpikir sebagai suatu cara untuk menciptakan alternatif-alternatif pemecahan masalah yang menjanjikan keberhasilan. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi merupakan pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor. Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi disebut perguruan tinggi yang dapat berbentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi. Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, atau vokasi. Selanjutnya ada filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dan Driyarkara. Kedua filsafat pendidikan tersebut saling melengkapi. Ki Hajar Dewantara berprinsip bahwa pendidikan hendaknya menguatkan pada penanaman nilai-nilai luhur yang dimiliki oleh bangsa sendiri. Hal ini sebagai salah satu usaha memanusiakan manusia. Pendidikan memberikan kemerdekaan kepada anak didik walaupun tidak leluasa. Batasan yang diberikan terkait kodrat alam. Para siswa tidak boleh melupakan ideologi kebangsaan masing-masing yang memiliki ciri khas dari bangsanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran harus bersifat kebangsaan. Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, maka anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya. Kemudian barangkali menjadi lawan kita. Di sini perlu berhati-hati sebab dapat merusak budaya bangsa. Dalam filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara dikenal dengan sistem Among, di mana siswa diibaratkan sebagai tanaman. Seorang petani yang baik memahami karakteristik tanaman, begitu juga seorang pendidik harus memahami karakteristik peserta didik. Pandangan Al-Ghazali tentang pendidikan. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan terhadap pandangan Al-Ghazali tentang pendidikan meliputi 1. Terkait perhatian secara penuh pada studi dan tidak diganggu oleh urusan duniawi. 2. Terkait penghormatan pada guru. 3. Terkait menghindari diri dari kontroversi akademik.